Abdul juga. Nyatanya Kanjeng Nabi jadi imam, sing adzan terima Bilal wong kulit hitam. Berarti kalau orang Abdul kan biasanya selalu milih sesuatu yang nopo. Tapi nyatanya Nabi kan nggak ada riwayat tahu adzan. Sing adzan itu Bilal. Ngaten kalau terang ya. Dalam teori ilmu kewalian nyata. Ketika zaman itu wes rusak. Sebenarnya rusak apa ndak ya teori zaman itu sama ya. Mesti ada kebaikan, ada nopo keburukan. Nah, kebaikan yang semu ini bareng keburukan yang hakiki. Itu terus ada ulama yang memutuskan apa uzlah karena kebaikannya itu semu. Misalnya bangunan masjid mewah, itu bangunan itu semu. Karena masjid yang mewah itu tidak ada jaminan baik. Karena baiknya masjid itu tergantung untuk iktikaf, untuk ibadah. Sehingga masjid baik itu bisa menjadi baik kalau ternyata dipakai jamaah, dipakai iktikaf, dipakai hal-hal yang baik. Tapi nanggut tren-trenan tok masjid desain-desainan apa tentu tidak bisa baik sendiri. Nah di sini ini fungsi bangunan itu nilainya masih nol, masih bergantung kebaikan sejati. Gini ku diisi iktikaf dan nambah jamaah. Nah, ketika masjid dengan bangunan semu itu rawan masalah, sementara ahlul ilmi yang lebih percaya teori tauhid fil qalbi. Oke, sesat tauhid iki cerita ilmiah. Ahlul ilmi itu lebih tertarik cerita tauhid fil qalbi. Pokoknya di jengkal manapun itu ya buminya Allah. Dan saya dimanapun bersama Allah, tidak terikat masjid, tidak terikat dengan pengajian, tidak terikat macam-macam. Sehingga orang-orang yang menyelamatkan mental tauhidnya ini kadang nganggap masjid itu problem. Daripada roh imam, hasud, semua diri ini baik, sing imami wong liya malah repot. Daripada kecoba di masjid. Nah, terus enggak, itu ada cerita paling ekstrim, seorang wali, dia zuriyah Nabi itu hidupnya di dekat Masjid Haram. Itu ora tau jamaah di Masjid Haram, lha iku sing ora tak waca. Itu dia tuh dalamnya asli sofa ya, dalamnya Nabi Sikop, sing dalamnya Nabi yang sekarang jadi perpustakaan. Itu tidak pernah jumatan. Imam Ghazali ketika beliau masih muda dan beliau masih alim petualangan karena masih muda itu ingkar betul. Ini semua orang tergila-gila sholat yang pinggir Masjid Haram berkejar ke alfi sholatin malah orang bisa tahu apa? Padahal dia alim. Dia alim terus akhirnya Imam Ghazali tidak kuat. Ditantang debat, muhawarah tentang debat. Mbah, pasti alasannya nopo. Jadi gue ora tau nopo. Ya malah jono to. Musa itu model sesate tadi. Mula mawon salat. Kula sing alime ngene iki salat di jamaah, lha dadi makmum. Kula tuh bodok kula dadi makmum. Apa? Terus Imam Ghazali dijawab, aku dhewean iki luwih ibadah timbang makmum ning Masjid Haram. Karena bahaya nyelametno atiku. Nak kumpul ngomong ra jelas itu malah kesusahan. Tinimbang aku jamaah nang masjid apa? Terus Imam Ghazali ku protes iki ora percaya den. Gak marem den. Jika dekne ngarang kitab iki termasuk faktor itu dekne ngarang yo nak uzlah itu yo ning dhuwur gunung sing kira-kira Jumatan nu dipanggil ra krungu. Dadi dekne nak ning pinggire wak nantang perkara. Dadi awene ya kacau. Ora tetep ora percaya den. Dadi maksudnya nak niat uzlah itu nantang perkara, nak tetanggan terus ra Jumatan kan bisane sini. Jadi Imam Ghazali ge solusi nak uzlah dhuwur gunung, yo ora krungu azan, ora krungu panggilan-panggilan sosial, sehingga dene uzlah ku pantas. Nah, ketika dia uzlah pantas itu terus ana pertanyaan, iku mau koyo cerita ning Jabal Ali Bilan tadi, orang-orang saleh uzlah dhuwur gunung. Tapi ketika dia diberi ilmu misalnya hafal Quran, hafal hadis, terus sing ngisaro karek maklar agama niku. Lane dinyak sing tukang ibadah, kowe enak-enak ibadah ning kene umat Kanjeng Nabi kok tinggal diulang gendo. Mikir akhirnya sing uzlah. Di satu sisi dia baik sama tanpa dosa, tapi di sisi yang lain ngembara umat Kanjeng Nabi diulang gendo. Pacane terjemah, gegering FM gak karuan. Ayo pacane terjemah, gegering FM gak. Ngono tukang ijtihad. Islam kudu sugih, mesti perintah wong haji, wong sok haji mesti wong sugih. Nek ngono Islam ngongkon apa? Sugih. Nyen wong ora agama. Dari sapa Islam ngongkon kaji? Islam ngongkon ibadah. Itu bener. Nek wis sugih dikongkon kaji, nek kire kon sabar cangkemmu ora tau ngaji. Wong nek ora tau ngaji le goblok ora barbar. Yen Islam iku ngongkon ibadah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ora ono ning Quran wong manusa tak gawe kon kaji ora ono. Manusa tak gawe kon ibadah.
Tak sing kere ibadah sabar. Nek urusan barang ora tau wajib. Malah nak kepen kaji dosa. Mergo mesti tomak ngincer wari, malah dosa. Jadi keliru, misalnya orang ngambil kesimpulan wong Islam kon sugih, buktine dikongkon haji, dikongkon zakat. Padahal iso haji nak sugih. Itu keliru. Sing bener wong Islam kon ibadah. Lah ibadah ku nak sing alim ya mulang. Ya sing sugih ya ana kitab kaji barang. Sing melarat ya napa? Ya sudah begitu. Umpama sing melarat kena kitab haji bahaya betul. Islam ngawur tenan karuan melarat dikon napa? Bahaya. Padha wong alim kon mulang. Sing goblok kon mulang ya bahaya. Pepe mulang apa wong bodho mulang ya nyesatno. Nah sing bodho nggih napa? Ngaji. Ya sudah begitu. Lah kalau wong-wong alim ke uzlah ning dhuwur gunung nanti kejadiannya umat diajarkan oleh orang-orang sing gak ahlul ilm. Sehingga uzlah bagi orang alim itu dosa. Terus ada solusi, tapi nak jagongane wong alim ke wong awam kan ya mesti ganjel. Terus Imam Ghazali jadi solusi, mau kumpul wong pedak mulang, pedak jamaah, ya sudah pedak-pedak gitu saja. Dan itu saat itu betul. Kalau ini oleh bapak, kalau teng sarang ya, kalau ketemu pas mulang baru gitu. Mesti terkenal kalau nak mulang enak tapi nak ditamani ra enak terkenal. Muas masyhur, kalau umum tenan. Nah misalnya kalau ramantel bebek tamu ya kurang ajar tenan. Wong kula niku wong alim misalnya tamu misalnya terkenal Gus Pak dungane mandi paling banter ya. Ben haji je sebuah haji 50. Haji 50 rasa donga mergo ikhlas bar. Mau sing suka kepen tambah napa? Sing kepen sing kere kepen suka kere sing suka ra kesampean. Mana aneh wae. Dadi tamu ning kiai ku kacau. Napa? Kacau. Mana kula tak tentang. Kecuali memang saya orang alim ditamoni ditakoki. Gus, bagian umum kok sudus iki Gus padahal lambe bintun pasti biro iki sudus bak asul bak. Atakane ngono kelas tenan. Lah tapi ra ngarah wong nganti mikir kok kono ra. Rafaro enggak ngelu. Jadi kalau cerita nanti ketemu. Ini kalau tak cerita wali itu masalah Islam. Mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang hilang dari orang alim itu memang bangunan. Itu mulai dulu, itu bangunan itu memang nggak pernah benar. Tapi ojo sampean kiasnya zaman saat ini. Pernah lama sekali Ka'bah dipaniati Abu Jahal ya. Termasuk Said Abbas, lama nih kan ini. Ini rumah ono ojo salah paham ya. Rumah ono tapi ojo salah paham. Lama sekali Ka'bah diurus oleh paman-paman Nabi yang masih kafir, utamanya Said Sinten Abbas. Dan Abbas Abai Abdul bin Abbas, termasuk Abu Jahal. Sehingga 13 tahun Nabi di Mekah itu tidak pernah sing-senengi menguasai Ka'bah. Kemudian jadi imam. Sekedar sholat di pinggir Ka'bah itu dibroki seletong supaya Nabi tidak sholat pinggir apa? Jadi cerita kawak sekali rata-rata orang alim memang tersingkir dari masjid. Sehingga ketika Nabi itu bangga beriman. Ini rumah nontonan. Nabi itu lucu. Nabi Sidina Ali bangga mergo napa jadi wong mukmin itu orang yang mendiskusikan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dene ngrasa wujude krana diciptakan Allah, lahire krana diciptakan Allah. Kok mati balik ning Allah. Dia dialek gitu terus. Aku duwe nyawa kersane Allah, iso mangan rezeki ke Allah, iso ambekan ya rezeki ke Allah. Dia per detik mendialekkan diri dengan Allah itu tidak terikat dengan masjid, tidak terikat dengan Ka'bah. Tapi kan ngono iku dadekno wong khayal fantasi, wong lamun secara fisik zaman itu orang sholat 5 waktu secara fisik sih dinali keluyal ni sikap itu cara ini gang Mekah keluyal kaji Nabi ya bodoh baturi untuk dinali Nabi bisa lah sementara Sayyid Abbas itu ngurusi Ka'bah termasuk ngemuli Ka'bah kiswah itu dikemulin terus karena haji itu ibadah yang sudah kawak sudah zaman dulu termasuk orang jahiliyah juga haji meskipun dengan cara jahiliyah ikut tiap cara saat ini sudut-sudut mau masuk Mekah itu disukani sumur-sumur supaya orang kalau sesuci dan apa sudah ada. Bolak-balik Sidina Ali mau beremang-beremang kepengen gaya sumur rakyat sampean mergo ke kiri. Sampai Nabi dihibur selin niatul mukmin khairun amali niat tok wae apik dibang napa? Ngakoni iso. Lan terkenal hadis niatul mukmin khairun napa? Min amal. Iku dhisik nasihati Sidina Ali niat tok ra kesam. Apa ngurus Ka'bah dari Baitullah ya ora kesampean mergo sing nguasai ya bisa. Iki rumah tenan. Ben sampean roh bedane wong alim ya wong alim. Walhasil terus kayak Sayyidina Ali tak kok Sayyid Abbas. Lah ya leli iki kok bangga dadi Muhammad sing bangga niku. Nahnu naskil had.
Kita iku wong sing nyirami, sing fasilitasi pengairane wong sing apik haji. Wa naksil Ka'bah. Kita iku sing makai Ka'bah. Pokoknya walhasil mereka bangga. Ini rumah tapi di salah paham tenan. Nah, salah paham fatal. Terutama kafiah ngamuk. Sayyidina Ali mesti takoi, aku bangga, mergo aku iman billah. Ka'bah nak terima Baitullah, Masjid Haram ya terima Baitullah. Aku itu urusanku langsung mbek Allah, sing duwe Ka'bah sing duwe napa? Masjid. Tapi urusan mbek Allah kan gak harus sing roh. Tapi nek urusan mbek Ka'bah kan kita privat. Lha niku lucunya ini sampean rungokno tenan. Dulu itu dipakai pembanding kontras antara pengurus Ka'bah dengan iman. Ini tegene ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Dari pengiran la yastauna insyaallah. Mosok trimo ngurusi Ka'bah, trimo ngurusi wong haji, mbok bandingno man amana billahi wal yaumil ora ngarah banding sing utama sing iman. Mergo dhisik pengurus Ka'bah mesti kafir. Paham ya? Pengurus Ka'bah mesti apa? Padahal ngurusi Ka'bah. Sementara Ali sing iman tapi ra pengurus Ka'bah. Iku dhisik tau dibandingno. La yastawuna indawa iku ora ngarah kembar. Malah ini pentingnya asbabun nuzul. Umpama kita ora ro asbabun nuzul, ayat itu janggal sekali. Mosok pengurus Ka'bah dibanding nang wong iman. Perbandingan yang kontras. Ya perbandingan sing napa? Kontras. Kalau balene ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Aja'altum ana to bandingno sira kabeh siqayatal haji ing wong sing tukang fasilitasi pengairane wong haji. Wa imaratal masjidil haram sing tukang gawe bangunan masjid haram. Iku kaman amana billah wal yaumil akhir. Kaya wong sing iman billahi wal yaumil akhir. Ini jare pangeran ditutup la saura insyaallah. Bahkan yang akhir ayat sing dalam konteks itu disebut wong sing iman lan jihad itu tetep agamu darajatan insyaallah luwih dhuwur derajat. Niki rungokno tenan iki. Nanti ini terkait Islam juga. Nanti sampean akan tahu terkait Islam juga. Sudah begitu. Akhirnya Kanjeng Nabi 13 tahun niku dekat Ka'bah ra iso nikmati salat tengkak. Niku rungokno tenan. Tapi ilmu ini gak boleh terpotong-potong. Bahkan ahli hadis rata-rata meriwayatkan ketika Nabi badhe Mi'raj niku namung sempat diubah teng Zamzam. Itu diambilkan air oleh sinten Jibril, fitosten nggone Adam Mat. Mbahnya itu fi baiti ummihani. Tengene baiti sinten? Ummihani. Sehingga minal masjidil haram, minal masjidil aqsa itu rata-rata ahli hadis mengatakan itu tepatnya di rumahnya Ummi sinten? Berhubung Nabi ra iso nguasai Ka'bah, wong nabi-nabi ora kenal Ka'bah, kenal pangeran, terus Nabi malah ngendikan malah diduro pisan dipasno tauhid. Ju'ilat lanal ardu kulluha napa? Masjid. Kabeh bumi iku napa? Jar salah rambana. Tradisi masjid haram itu ju'ilat lanal ardu kulluha napa? Masjid. Ya, lah saya iso nguasai masjid. Ada yang didi duwe masjid. Menisan. Salat. Lho mboten iki ben ra kok ujug-ujug ta. Nek dhuwur gunung nggih masjid sama elek nggih napa? Masjid. Dan itu jawab Nabi betul. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Ben sampean percaya kula ora, tapi sampean kok orang ngaji kula ben sampean kelas ngalim kula. Ben ora sampean. Maksudnya ben ora api sombong-sombongan. Ben nek sing dipaham salah dilurusno semenjak ngaji saya ini. Sehingga kata masjid di Quran itu jarang yang menunjuk maksudnya masjid bangunan. Tapi satu logika, satu keputusan akal terhadap pentingnya sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Bukan masjid dengan makna bangunan. Karena apa? Masjid dengan makna bangunan, ketika ayat itu turun di Mekah itu Nabi tidak sempat nikmati itu. Karena Nabi zaman 10 tahun di Mekah gak bisa nikmati Masjid Haram. Bahkan pengurus Masjid Haram dibandingkan secara kontras sampai kaman amana billah wal yaumil akhir. Paham ini krono. Ini pernah ada satu cerita. Saya ini yang kitab paling laris di tafsir itu kan Jalalain, karangannya Imam Suyuti dan Imam Mahalli. Itu ditafsiri Imam Sawi. Dan saya di beberapa teks terjemah sudah merubah. Meskipun di Jakarta termasuk yang di Jogja juga merubah. Ayat di surat Jin wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Itu trennya rata-rata. Itu kan wa annal masajida lan sak temne pira-pira masjid. Iku lillah kagungane Allah. Fala tad'u mongko aja nyembah sira ma'allahi sertane Allah ahadan ing wong. Tentu itu janggal kalau artinya masjid dengan makna fisik. Sesungguhnya masjid-masjid bangunan milik Allah. Maka kamu jangan nyembah selain
Allah. Harusnya itu kan kalau kata-kata logika urutan dialek kan tidak gitu. Masjid itu milik Allah, maka jangan kasihkan orang lain. Masjid itu milik Allah, maka kalau ibadah harus di masjid. Itu salah, kata Imam Sawi itu salah sekali. Yang benar adalah sajadaya sujud dan wamat juga. Dan dalam posisi master, posisi apa? Master. Jika nanti fakta prakteknya kelihatan benar. Wa annal masajida lan tak temene kelayakan sujud. Wa annal masajida tak temene keharusan sujud. Iku lillah kagungane Allah. Makanya fakta praktek berhubung sujud mau kagungane Allah, falatat umma Allah ya ada, mulane ojo sujud ning wong liyane Allah. Ini tidak nunjuk bangunan. Buktinya terusannya Pak Taprek salah satu ma'awahi ahada. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Andai kan menunjuk bangunan kan masjid itu milik Allah. Melana aku sholat di masjid. Kan begitu. Paham ya? Nah kenapa ini saya utarakan di sini? Karena Nabi zaman di Mekah itu tidak sempat nikmati masjid Haram. Dalam durasi waktu 13 tahun. Bahkan Nabi setelah di Medina itu baru tahun ke-8. Itu bisa menguasai masjid Haram. Lain Sayyidina Ali itu dendam. Gondeknya itu tahu kalah jadi pengurus takmir Ka'bah. Mulanya pertama Fatu Mekah, dia ini golek juru kunci. Jadi Utsman bin Tolha tukang juru. Gondeknya mangkal tahu imane dibandingno mbek tukang kunci napa? Wah, golek iki coba paksa. Wes saiki kowe stra pengurus masjid, pengurus aku. Lah pangeran iki seni. Wong ngempet kepengen sholat di Masjid Haram 13 tahun ditambah 8 tahun, ya. 13 tahun ditambah 8, pinten? 21 tahun. Lu ape kaul nguasai malah ketika Sayyidina Ali berhasil jupuk kunci apa? Ka'bah. Malah turun ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ora iso li. Pengurus kunci Ka'bah tetap anak turune Bani Saibah. Lane ning awal Ka'bah ana babu Bani Saibah. Ora iso li. Tekene datane gremeng dene. Wong ngempet teluak kita 21 tahun. Lah tapi sak gremeng mbek pangeran. Dikano, dia gremeng apa? Lah iku lucune Kanjeng Nabi, mestine Kanjeng Nabi kan ketua takmir. Sayyidina Ali mestine minimal wakil. Lha niku kuncine dikeno. Dikano malih Utsman bin Tolha terus balik ke Medina. Kabeh sahabat papan atas balik sampai. Jadi mulai riyen pengurus Ka'bah itu ora tau wong papan atas. Nganti sak niki. Lho ora saiki piye Sayyid Muhammad itu putune Kanjeng Nabi wong alim alama, iku nak salat kok pojok. Ora imam masjid. Sayyid Alawi Sayyid Muhammad tidak nomai teng aslu Ka'bah teng asli sofa kalau nanti kula cek. Mu mboten pengurus Ka'bah. Di anak putune Kanjeng Nabi ku ora pengurus. Udah sing alim karo anak sing alim, sing alim maksudnya. Sing alim tersingkir sak dunia, sing alim niku tersingkir. Amulane terus rata-rata keluargane Nabi gedeng wabi niku cerita silsilah. Kumbahe tersingkir lho tak putu kok apa? Karena gue tersingkir cara kelar-kelar. Wis tersingkir dhewe. Buatan bener sejarah. Lah kaya apa misalnya kita wong alim terus ibadahnya terkait tempat, terikat tempat dan ruang dan waktu malah loro. Wis ra iso nguasai Ka'bah, ora iso nguasai masjid, kowe ning omahmu ora dadi masjid, uga kelon nek bojo malah loro. Lane jare kajian iki jogeman omah dadi kuburan. Mulane salat sunat itu ora sunat ning masjid, sunate teng omah. Kon ning masjid iki ya ngene iki. Misale bam wakaf tanah, dibeli anak putune ora ngurus takmir. Dibeli sing ngimami wong liya mlepuk bisa ngono ya kowe mangkal. Dadi jamaah mek ngempet napa? Mangkal. Kok kowe ngrasa luwe ngalim, imame ra becus mangkal. Aku ngalim gak imam ngono. Pokoke repot kumpul wong napa? Lah akhirnya ana cerita wong nekat iki Haram ku gak gelem Jumatan, tapi ku perkara dari Imam Ghazali ngono iku berlebihan. Naik niatullah do ketok mripate. Kita kok jadi barang kritis lah. Wah repot nane. Wong kula mawon mboten nate ngimami teng pondok kula mboten nate teng masjid juga sing benak. Mbon delengno pangeran nggih kula ngimami nek derek. Kula sering takoki mbek imam, kesirine apa ra gelem imam. Ora wong alim wis bek siri ra usah takon. Wong alim bek napa? Siri. Ra usah takon. Ini loh, saya ini trauma sebenarnya. Ini sebagian alasan saya. Saya ini trauma. Sebagian kelompok tertentu yang ekstrim, entah itu karena makhraj tajwidnya, entah karena hukum fikihnya, entah karena hukum tertentu. Mau tenan makmum sing ora sejen. Apalagi kelompok tertentu itu banyak saya menangi di
Saya pernah jalan di Kuntung situ, juga di beberapa tempat. Di masjid kalau sholat ya makmum saja. Itu ada kelompok nggak mau makmum. Ya dia sholat sendiri. Alasannya dia tidak yakin imamnya apa. Sah. Jadi saya ini gentleman, saya ini orang alim. Secara tawaduk saya tunjukkan kepada mereka bahwa imam siapa saja tidak problem. Sambil ke bahasa Indonesia, tak pikir. Untuk menunjukkan betapa tawaduk itu penting. Makanya saya ditanya orang-orang, Gus, kenapa jenengan wong alim gak tahu ngimami? Ya aku nak sekedar tahu ya tahu, tapi nganti saiki kula teng bodho kula dereng ngimami. Tapi kula janji santri-santri kula kapan-kapan nak mati tak ngimami. Kapan. Gue tak mulai subuh sik, bariku subuh maghrib. Tapi kapan-kapan mbok kapan. Gini loh ya. Ini cerita dalam hukum fikih. Ini cerita guyonan. Tapi nyata dalam dialek fikih. Jadi adzan jadi imam afdal. Tapi ulama sepakat afdal adzan. Afdal apa? Jadi statusnya muadzin niku ada imam niku dhuwur muadzin. Mergo imam ora ana dalile. Sing ana dalile muadzin iki wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Padahal sing bengok-bengok hayalal falah itu kan muadzin. Jika ulama ijma sepakat dalam banyak hal sepakat kalau azan itu afdalu minal imamah. Azan lebih afdal dibanding dadi napa? Imam. Nah, ini cerita tentang sarah-sarah diterangno. Biasanya sesuatu yang afdal itu kan dilakukan oleh orang yang afdal juga. Nyatanya Kanjeng Nabi jadi imam, sing azan trimo Bilal wong kulit hitam. Berarti kalau orang afdal kan biasanya selalu milih sesuatu yang nopo. Tapi nyatanya Nabi kan nggak ada riwayat tahu azan. Sing azan itu Bilal. Dari ulama sing dakik itu pinter, olehnya pinter. Nabi itu sayyidul awalin wal akhirin. Nak Nabi itu sing azan itu jamaah harus berbagi payah. Ya rasul sunat muakkad langsung berdoain. Ku sing manggil Kanjeng. Wong Kanjeng Nabi umpama wong wedo kok gak neteh. Penting ra penting nek sing ngutus Nabi dadi wajib. Ora iso Nabi sing ngutus mendesak mboten ya Rasulullah gak iso. Maksudnya barang ra penting lho anak Nabi sing nyuruh kan dadi napa? Wajib. Ora iso Nabi botak. Ya Rasulullah sekiranya nek mendesak nanti saja ya kan gak bisa. Sebab niku Nabi ra oleh azan akan bahaya sekali bagi konstitusi Islam. Nah Nabi napa? Azan. Pak perko gak itu sunat, jamaah kan sunat. Tapi perdu napa? Semua acel kudu leren sing loni bujure kudu leren, pokoke kudu leren. Itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Mas dari lho niki pekeh yo tapi untuk kitab-kitab gede. Kok ulama sing wani biyen wong alim-alim. Lho, kula sering biyen. Kenapa wong alim wong wani biyen nak wong rapati ngalim nak mulang ra iso biyen ora ngalim iku wis meruntus. Maca kitab wis meruntus. Sudah iso guyon. Golek makna golek lucu oleh guyon piye? Ngadep iso bingung. Lah nak wong alim kan masalah teke selesai. Jadi iso iya, ini sirine kenapa nak wong alim iso guyon rapati ngalim ra iso. Lah Mustafa roken kamu tak golek lah mate tok jijo tapi guyon. Iki macane fudu ya tak fadil. Iki rompatan nasom. Kemudian kitab juga hilang. Wah, salah. Mangane akeh cerita bareng khotib pamen nganggo teks sing wis ana, wis anom-anom didelik tok wapok tenan. Jajal wong alim yo tenang ae. Beneran cung khotbah ra ono cung malah iso cepet. Lah tenan. Jadi ini tenan rata-rata orang alim sing takdir itu ya biasa guyon karena dia punya banyak azan. Lho itu para Imam Nawawi itu yang orang Majmu' itu kitabnya 20 jilid itu. Wong kula wingi itu bahasa Arab Bukhari sak juta pitung atus iki Sarah Nawawi 2 juta pitung atus. Wis kakuwati tenan 20 jilid. Iku nek diisi serius tok ora ber. Kudu ana apa? Iya, ini cerita iku. Umpama Kanjeng Nabi ku azan bantah-bantah kok nglibatno sinten Kanjeng. Piye karepe? Nabi ini elok-elokno. Jadi mereka, kenapa sing azan cukup Bilal? Mereka, umpama sing azan Kanjeng Nabi, itu jadi fardu. Mengenai kasus kulon ini, lah saya nikit, posisi ulama itu harus satu ambil ya. Misalnya kasus kulon itu kecangkeman. Cung gak not teh, tetep wong tabrak-tabrak. Meskipun gawe teh itu tidak mengenai kiai itu haram kecangkeman. Itu bahaya. Misalnya kiai lagi nuruti nafsu, cung omahku kayak bunga, kayak taman. Santrinya tetap tabrak-tabrakan.
Lah sing repot nak kiai ngrumat dulu santri disentak perkara ngrumat apa? Dulu suruh mbok makani goblok. Repot wae. Tak jane trimo dulu tapi sing ngomong kiai ini. Tetep santri tabrak. Tabrak. Mana kalau ada agak kesenjangan kiai orang yang disapi tau datang. Aku akhir nak ngapa santri perkara wedhus. Lu itu bahaya. Kiai sing rumah dulu cuma wedhus. Kiai ngalim lho, nek kiai ngalim kan mungkin santri ngrasani. Ah, wah, masane blopor ngongkone hebat. Lho misale kula duwe wedhus. Terus telat mangan udah dhisik buka puasa ngamuk rugen. Goblok rugen ngurmat wedhus ngene ra pedhes. Berarti ngurmat mukmin, seorang mukmin itu insan itu afdal minal hewan. Dia mau perkara ke itu enggak boleh terjadi. Mulane Nabi itu ora oleh dibunuh. Sejarah Nabi ora oleh dibunuh. Bapak Nabi dibunuh bahaya kan mungkin sudah turun goblok. Mungkin yo pakir ora kerepotan. Lho dawuh Nabi titah lho. Lho masalah dawuh Nabi titah. Jadi soal rugen balik loh. Rugen hari ini bantah Rasulullah kekasih pangeran. Perkara konsumat kudus gak gelem repot. Malaikat nyatete yo repot. Bar Rasulullah Sayyidul Awalin mau perkara ngurusi. Itu kan itu sirine kenapa Nabi dari dunia paham. Tapi kiai niru iki meriang. Ya kita kiai kata dulu lho ora mati di dunia. Cuma kalau yakin nak ora pantes wong alim ra diurusi pangeran. Kalau dari kalau nak doang Gusti dia melarat mon kata. Betul saja dengan tambah. Kalau ada ya. Mungkin nak doang wis pokoke manja be pangeran. Engko nek Gusti yang melarat itu mon kata. Betul saja dengan aku. Kalau ni wong alim pegawainya mulang. Kalau teng Bojonegoro mulang, teng omah mulang, teng sarang mulang, teng mulang. Kalau ni wong mulang. Wong dunya ku rapatir. Ya pun, cuma ini kulo tetap roh wong marah pun kah. Kan niku kulo roh tenan. Mungkin sajengan apa? Lalu niku mandi kulo tuh mandi. Kulo ora tau dia juga tapi ora tau marah temen-temen. Asli temen ya mohal, wong alim kurang arep. Ora pantes alim usuke temen-temen malah bingung sama malaikat. Ya karena itu tadi. Nah aku di wedhus di titik, itu ngamuk santri perkara orang rumah titik orang wedhus. Padahal nanti perintahnya kiai menjadi wajib. Betul juga. Nyatanya kaji Nabi jadi imam, sengaja terima Bilal wong kulit hitam. Berarti kalau orang afdal kan biasanya selalu milih sesuatu yang nopo. Tapi nyatanya Nabi kan nggak ada riwayat tahu adzan. Sing adzan itu Bilal. Ngeten kalau terang ya. Dalam teori ilmu kewalian ngeten. Ketika zaman itu wes rusak. Sebenarnya rusak apa ndak ya teori zaman itu sama ya. Mesti ada kebaikan, ada apa? Keburukan. Nah, kebaikan yang semu ini bareng keburukan yang hakiki. Itu terus ada ulama yang memutuskan apa uslah karena kebaikannya itu semu. Misalnya bangunan masjid mewah, itu bangunan itu semu. Karena masjid yang mewah itu tidak ada jaminan baik. Karena baiknya masjid itu tergantung untuk iktikaf, untuk ibadah. Sehingga masjid baik itu bisa menjadi baik kalau ternyata dipakai jamaah, dipakai iktikaf, dipakai hal-hal yang baik. Saya nanggut tren-trenan tok masjid desain-desainan apa tentu tidak bisa baik sendiri. Nah di sini ini fungsi bangunan itu nilainya masih nol, masih bergantung kebaikan sejati. Ini ku diisi iktikaf dan nambah jamaah. Nah, ketika masjid dengan bangunan semu itu rawan masalah, sementara ahlul ilmi yang lebih percaya teori tauhid fil qalbi. Oke, sesat tauhid ini cerita ilmiah. Ahlul ilmi itu lebih tertarik cerita tauhid fil qalbi. Pokoknya di jengkal manapun itu ya buminya Allah. Dan saya dimanapun bersama Allah, tidak terikat masjid, tidak terikat dengan pengajian, tidak terikat macam-macam. Sehingga orang-orang yang menyelamatkan mental tauhidnya ini kadang nganggap masjid itu problem. Daripada roh imam hasud semua diri ne bae sing imami wong liya malah repot. Daripada kecoba ning masjid. Terus ndak itu ada cerita paling ekstrim seorang wali dia zuriyah Nabi itu hidupnya di dekat Masjid Haram. Itu ora tau jamaah Masjid Haram. Lha iku sing ora tak waca. Itu dia tuh dalamnya asli sofa ya, dalamnya Nabi Zikok sing dalamnya Nabi sekarang jadi perpustakaan. Itu tidak pernah Jumatan. Imam Ghazali ketika beliau masih muda
dan beliau masih alim petualangan karena masih muda itu. Pintar betul. Ini semua orang tergila-gila sholat yang pinggir Masjid Haram berkejari ke alfi sholatin malah orang bisa tahu apa? Ya, padahal dia alim. Dia alim terus akhirnya Imam Ghazali tidak kuat ditantang debat muhawarah tentang debat. Mbah pasti alasannya nopo. Jadi gue ora tahu nopo. Ya malah jono tuh. Musa itu bodoh sesate tadi. Mungkin mawon sholat. Kalau sing alime ngene iki sholat di jamaah lha dadi makmum. Kalau tuh bodoh kula dadi makmum. Apa? Terus Imam Ghazali dijawab, aku dhewean iki luwih ibadah timbang makmum ning Masjid Haram. Karena bahaya nyelametno atiku. Nak kumpul ngomong ra jelas itu malah kesusahan. Tinimbang aku jamaah ning Masjid apa? Terus Imam Ghazali ku protes iki ora percaya den. Gak marem den. Jika dia ngarang kitab ini termasuk faktor gitu. Dia ngarang, yo nak uzlah itu yo di dhuwur gunung sih kira-kira Jumatan nu dipanggil ra kruku. Dadi dia nak nang pinggire wak nonton perkara. Dadi awene ya kadang. Oh tetep ra percaya dek. Lah dia maksudnya nak niat uzlah iku aja nantang perkara, nak tetanggan terus ra Jumatan kan kesane sini. Jadi Imam Ghazali ge solusi nak uzlah dhuwur gunung, yo ra krungu azan, ra krungu panggilan-panggilan sosial, sehingga dia uzlah iku pantas. Nah, ketika dia uzlah pantas itu terus ada pertanyaan, itu mau kayak cerita yang Jabal Ali Bilan tadi, orang-orang soleh uzlah dhuwur gunung. Tapi ketika dia diberi ilmu, misalnya hafal Quran, hafal hadis, terus sing ngisaro karek makar agama niku. Lane dinyak sing tukang ibadah, kowe enak ibadah ning kene umat Kanjeng Nabi kok tinggal diulang gendo. Mikir akhirnya sing uzlah. Di satu sisi dia baik sama contoh dosa, tapi di sisi yang lain ngembara umat Kanjeng Nabi diulang gendo. Pacane terjemah, gegereng FM gak karuan. Ayo pacane terjemah, gegereng FM gak. Ngono tukang istihad. Islam kudu sugih, mesti perengkan wong haji. Wong sok haji mesti wong sugih. Nek ngono Islam ngongkon apa? Sugih. Nyen ora agama. Dari sapa Islam ngongkon haji? Islam ngongkon ibadah. Iku bener. Nah, wis juga dikongkon kaji, nak kiri kon sabar cangkemmu ora tau ngaji. Wong nak ora tau ngaji le goblok ora barbar. Ngene Islam iku ngongkon ibadah, wa ma falatul jinna wal insa illa liya. Itu ora ono ning Quran wong manusa tak gawe kon kaji ora ono. Manusa tak gawe kon ibadah. Tak sing kiri ibadah sabar. Nek urusan barang ora tau wajib. Malah nak kepen kaji dosa. Mergo mesti tomak ngincer wari malah dosa. Jadi keliru misalnya orang ngambil kesimpulan wong Islam kon sugih, buktine dikongkon haji, dikongkon zakat. Padahal iso haji nak sugih. Itu keliru. Sing bener wong Islam kon ibadah. Lah ibadah ku nak sing alim ya mulang. Ya sing sugih ya ana kitab kaji barang. Sing melarat ya napa? Ya sudah begitu. Umpama sing melarat kena kitab haji bahaya betul. Islam ngawur tenan karuan melarat dikon napa? Bahaya. Padha wong alim kon mulang. Sing goblok kon mulang ya bahaya. Kata mulang apa tuh bodoh mulang ya nyesatno. Nah sing bodoh nggih napa? Ngaji. Ya sudah begitu. Lah kalau wong-wong alim do uzlah ning dhuwur gunung nanti kejadiannya umat diajarkan oleh orang-orang sing gak ahlul ilm. Sehingga uzlah bagi orang alim itu dosa. Terus ada solusi, tapi nak jagongannya wong alim, wong awam kan ya mesti ganjel. Terus Imam Ghazali jadi solusi, mau kumpul wong kedak mulang, kedak jamaah, ya sudah bedak gitu saja. Dan itu saat itu betul. Kalau ini oleh bapak, kalau teng sarang ya, kalau ketemu pas mulang baru gitu. Mesti terkenal kalau nak mulang enak, tapi nak ditamani ra enak terkenal. Mus masyhur, kalau mau tenan. Nah misalnya kalau ramantel bebek tamu ya kurang ajar tenan. Kalau ini wong alim misalnya tamu misalnya terkenal Gus Pak dengan mandi paling banter ya. Ben haji je sebuah haji ni mabrur. Haji mabrur rasa tuh, mager gue ikhlas terus. Mau sing suka kepen tambah nopo? Sing kepen sing kere kepen suka kere sing juga ra kesampaian. Mana aneh wae. Dadi tamu ning kiai ku kacau. Napa? Kacau. Mana kalau tak tentang. Kecuali memang saya orang alim ditamoni ditakoki. Gus, bagian umum kok sudus iki Gus padahal lambek bintun pasti biro iki sudus pak asul pak. Matakane ngono kelas tenan. Lah tapi ra ngarah wong nganti mikir kok kono ra. Rafaro jades ngulu.
Boleh kalau cerita nanti ketemu. Ini kalau tak cerita wali itu masalah Islam. Mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang hilang dari orang alim itu memang bangunan. Itu mulai dulu, itu bangunan itu memang nggak pernah benar. Tapi ya sampean kiasnya zaman saat ini. Pernah lama sekali Ka'bah dipaniati Abu Jahal ya. Termasuk Said Abbas, lama ini Kanjeng Nabi. Ini rumah ojo salah paham. Rumah tapi ojo salah paham. Lama sekali Ka'bah diurus oleh paman-paman Nabi yang masih kafir, utamanya Said Sinten Abbas. Dan Abbas Abai Abdul bin Abbas, termasuk Abu Jahal. Sehingga 13 tahun Nabi di Mekah itu tidak pernah sing-seningin menguasai Ka'bah. Kemudian jadi imam. Sekedar sholat di pinggir Ka'bah itu dibroki seletong supaya Nabi tidak sholat pinggir apa? Jadi cerita kawak sekali, rata-rata orang alim memang tersingkir dari masjid. Sehingga ketika Nabi itu bangga beriman. Ini rumah tenan. Nabi itu lucu. Nabi Sidina Ali bangga mergo napa jadi wong mukmin itu orang yang mendiskusikan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ngerasa wujudnya karena diciptakan Allah, lahirnya karena diciptakan Allah. Kok mati ya balik ning Allah. Dia dialek gitu terus. Aku duwe nyawa kersane Allah, iso mangan rezeki ke Allah, iso ambekan ya rezeki ke Allah. Dia per detik mendialekkan diri dengan Allah itu tidak terikat dengan masjid, tidak terikat dengan Ka'bah. Tapi kan ngono iku dadekno wong khayal fantasi, wong lamun secara fisik zaman itu orang sholat 5 waktu. Secara fisik sih dinali keluyal keluyur ni sikap. Sikap itu orang ini gang Mekah keluyar. Kaji Nabi ya bodoh baturi yang dinali Nabi bisa. Nah sementara Sayyid Abbas itu ngurusi Ka'bah, termasuk ngemuli Ka'bah, kiswah itu dikemuli. Terus karena haji itu ibadah yang sudah kawak, sudah zaman dulu. Termasuk orang jahiliyah juga haji, meskipun dengan cara jahiliyah. Ikut tiap cara saat ini sudut-sudut mau masuk Mekah itu disukani sumur-sumur supaya orang kalau sesuci dan apa sudah ada. Bolak-balik Sidina Ali mau beremang-beremang kepengen gaya sumur rakyat sampean mergo ke kiri. Sampai Nabi dihibur selin niatul mukmin khairun amali niat tok wae apik dibang napa? Nah kok iso. Lan terkenal hadis niatul mukmin khairun napa? Amal. Iku dhisik nasihati Sidina Ali men niat tok ra kesam. Apa ngurus Ka'bah dari Betuwa ya ora kesampean mergo sing wae ya sudah. Iki rumah tenan. Ben sampean roh bedane wong alim mek wong alim. Walhasil terus Sayyidina Ali takoki Sayyid Abbas, "Lah ya leli, kok bangga dadi pemimpin Muhammad sing banggane kok." Nahnu naskil had. Kita iku wong sing nyirami, sing fasilitasi pengairane wong sing ape haji. Wa naksil Ka'bah. Kita iku sing makai Ka'bah. Pokoke walhasil mereka bangga. Ini rumah tapi salah paham tenan. Nah, salah paham fatal. Terutama kafiah kamu. Sayyidina Ali ditakoni, aku bangga mergo aku iman billah. Ka'bah nak trimo Baitullah, Masjid Haram ya trimo Baitullah. Aku iku urusanku langsung mbek Allah, sing duwe Ka'bah sing duwe napa? Masjid. Tapi urusan mbek Allah kan gak ono sing roh. Tapi nek urusan mbek Ka'bah kan kita mri privat. Lho niku lucunya ini sampean rungokno tenan. Dulu itu dipakai pembanding kontras antara pengurus Ka'bah dengan iman. Ini tiga ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Iki dari pengiran la yastauna insyaallah. Mosok trimo ngurusi Ka'bah, trimo ngurusi wong haji, mbok bandingno man amana billahi wal yaumil orang arah banding sing utama sing iman. Mergo dhisik pengurus Ka'bah mesti kafir. Paham ya? Pengurus Ka'bah mesti apa? Padahal ngurusi Ka'bah. Sementara Ali sing iman tapi ora pengurus Ka'bah. Iku dhisik tau dibandingno. Laes tahu nak insyaallah iku ora ngarah kembar. Malah ini pentingnya asbabun nuzul. Umpama kita ora ro asbabun nuzul, ayat itu janggal sekali. Mosok pengurus Ka'bah dibanding nang wong iman. Perbandingan yang kontras. Ya perbandingan sing napa? Kontras. Kalau balene ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Aja'altum ana to bandingno sira kabeh siqayatal haj ing wong sing tukang fasilitasi pengairane wong haji. Wa imaratal masjidil haram sing tukang gawe bangunan masjid haram. Iku kaman amana billah wal yaumil akhir. Kaya wong sing iman billahi wal yaumil akhir. Ini dari pangeran ditutup laes tahu ora insyaallah. Bahkan yang akhir ayat sing dalam konteks itu disebut wong sing iman dan jihad itu tetap agamu darajatan insyaallah luwih dhuwur derajat. Niki rungokno tenan iki.
Nanti ini terkait Islam juga. Nanti sampean akan tahu terkait Islam juga. Sudah begitu. Akhirnya Kanjeng Nabi 13 tahun. Niku dekat Ka'bah, ra iso nikmati salat tengkak. Niku rungokno tenan. Tapi ilmu ini gak boleh terpotong-potong. Bahkan ahli hadis rata-rata meriwayatkan ketika Nabi badhe Mi'raj. Niku namung sempat diubah teng Zam-Zam. Itu diambilkan air oleh sinten Jibril, Hitosten nggone Adamat. Mbahnya itu fi baiti Ummihani. Tengene baiti sinten? Ummihani. Jika minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa itu rata-rata ahli hadis mengatakan itu tepatnya di rumahnya Ummi sinten? Berhubung Nabi ra iso nguasai Ka'bah. Wong nabi-nabi ora kenal Ka'bah, kenal pangeran, terus Nabi malah ngendikan malah diduro pisan dipasno tauhid. Ju'ilat lanal ardu kulluha napa? Masjid. Kabeh bumi itu apa? Cekar, salah rakyat. Tradisional masjid haram, kecilat, kanal ardi itu apa? Masjid. Ya, saya bisa menguasai masjid. Ada yang di dua masjid. Ini kan, sholat. Lu mau tadi kita berapa? Ujung-ujungnya udah usah. Yang dua gunung yang masjid, yang elek, kenapa? Masjid. Dan itu jawab Nabi betul. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Sampeyan percaya kula ora, tapi sampeyan kok orang ngaji kula ben sampeyan kelas ngalim kula, ben sampeyan. Maksudnya ben ora rapi sombong-sombongan. Ben nek sing dipaham salah dilurusno semenjak ngaji saya ini. Sehingga kata masjid di Quran itu jarang yang menunjuk maksudnya masjid bangunan. Tapi satu logika, satu keputusan akal terhadap pentingnya sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Bukan masjid dengan makna bangunan. Karena apa? Masjid dengan makna bangunan, ketika ayat itu turun di Mekah, itu Nabi tidak sempat nikmati itu. Karena Nabi zaman 10 tahun di Mekah, tidak bisa nikmati Masjid Haram. Bahkan pengurus Masjid Haram dibandingkan secara kontras, sampai kaman amana billah wal yaumil akhir. Paham ini? Ini pernah ada satu cerita. Saya ini yang kitab paling laris di tafsir itu kan Jalalain, karangannya Imam Suyuti dan Imam Mahalli. Itu ditafsiri Imam Sawi. Dan saya di beberapa teks terjemah sudah merubah. Meskipun di Jakarta termasuk yang di Jogja juga merubah. Ayat di surat Jin wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Itu trennya rata-rata. Itu kan wa annal masajida lan sak temne pira-pira masjid. Iku lillah kagungane Allah. Fala tad'u mongko aja nyembah sira ma'allahi sertane Allah ahadan ing wong siji. Tentu itu janggal kalau artinya masjid dengan makna fisik. Sesungguhnya masjid-masjid bangunan milik Allah. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Harusnya itu kan kalau kata-kata logika urutan dialek kan tidak gitu. Masjid itu milik Allah. Maka jangan kasihkan orang lain. Masjid itu milik Allah. Maka kalau ibadah harus di masjid. Itu salah. Kata Imam Sawi itu salah kan. Yang benar adalah sajadaya sujud dan wamat juga. Dan dalam posisi master. Posisi apa? Jika nanti fakta praknya kelihatan benar. Wa annal masajida lan tak temene kelayakan sujud. Wa annal masajida tak temene keharusan sujud. Iku lillah kagungane Allah. Makanya fakta praknya berhubung sujud mau kagungane Allah, falatat umma Allah ada mulane sujud ning wong liyane Allah. Ini tidak nunjuk bangunan. Buktinya terusannya fakta praknya falatat umma Allah ada. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Andai kan menunjuk bangunan kan masjid itu milik Allah, melane nek aku sholat di masjid. Kan begitu. Paham ya? Nah, kenapa ini saya utarakan di sini? Karena Nabi zaman di Mekah itu tidak sempat nikmati Masjid Haram dalam durasi waktu 13 tahun. Bahkan Nabi setelah di Medina itu baru tahun ke-8 itu bisa menguasai Masjid Haram. Lain Sayyidina Ali itu dendam. Gondeknya itu tahu kalah jadi pengurus takmir Ka'bah. Mulane pertama Fatu Mekah dia ini golek juru kunci. Jadi Utsman bin Tufal tukang juru. Gedene mangkal tahu imane dibandingno mbek tukang kunci napa? Wah, golek iki coba paksa. Wes saiki kowe stra pengurus masjid, pengurus aku. Lah pangeran iki seni. Wong ngempet kepengin salat di Masjid Haram 13 tahun ditambah 8 tahun nggih. 13 tahun ditambah 8 pinten niku? 21 tahun. Lha ape kaul nguasai malah ketika Sayyidina Ali berhasil jupuk kunci napa? Ka'bah. Malah turun ayat innahu ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ora iso li. Pengurus kunci Ka'bah tetap anak turune Bani Saibah. Lane ning awal Ka'bah ana baju Bani Saibah. Ora iso li. Bejane rasane gremeng dene. Wong ngempet teluk itu 21 tahun. Lah tapi sak gremeng mbek pangeran.
Dikano, dia pikir mengelas apa? Lah iku lucune Kanjeng Nabi, mestine Kanjeng Nabi kan ketua takmir. Sayyidina Ali mestine minimal wakil. Lha niku kuncine dikeno. Dikano malih Utsman bin Affan terus balik ke Madinah. Kabeh sahabat papan atas balik sahabat. Jadi mulai riyen pengurus Ka'bah iku ora tau wong papan atas. Nganti sak niki. Lho ora saiki Sayyid Muhammad itu putune Kanjeng Nabi, wong alim alama, iku nak salat kok pojok. Ora imam masjid. Arab. Sayyid Alawi Sayyid Muhammad tidak nomai teng aslu Ka'bah, teng asli sofa kalau nanti kula cek. Mu mboten pengurus Ka'bah. Di anak putune Kanjeng Nabi ora pengurus. Udah sing alim karo anak sing alim, sing alim maksudnya. Akhirnya alim tersingkir sak dunia, sing alim niku tersingkir. Amulane terus rata-rata keluargane Nabi gedeng Wahabi ini kalau cerita silsilah. Kumbahe tersingkir lho anak putu kok apa? Karena gue tersingkir jadi kelar rono. Tersingkir dhewe. Mboten bener sejarah. Lah kaya apa misalnya kita wong alim terus ibadahnya terkait tempat, terikat tempat dan ruang dan waktu malah loro. Wis ra iso nguasai Ka'bah, ora iso nguasai masjid, kowe ning omahmu ora dadi masjid, uga kelon nek bojo malah loro. Mulane jare Kanjeng Nabi jogeman omah dadi kuburan. Mulane salat sunat iku ora sunat ning masjid, sunate teng omah. Kok ning masjid iku ngono iku. Misale bam wakaf tanah, dibeli anak putune ora ngurus takmir. Dibeli sing ngimami wong liya mlepuk bisa ngono ya kowe mangkal. Dadi jamaah mek ngempet napa? Mangkal. Kok kowe ngrasa luwe ngalim, imame ra becus mangkal. Aku ngalim gak imam ngono. Pokoke repot kumpul wong napa? Lah akhirnya ana cerita wong nekat di haram iku gak gelem Jumatan, tapi iku perkara dari Imam Ghazali ngono iku berlebih. Ya naik niat ulah do ketok meri. Meripat. Kita kok jadi barang kritis lah. Wah repot nane. Wong kula mawon mboten ate ngimami teng pondok kula mboten ate teng masjid juga sing ben mbon delengno pangeran di kula ngimami nak derek. Kula sering takoki mbek imam, Gus sirine apa ora gelem imam. Ora wong alim wis bek siri ora usah takon. Wong alim bek napa? Siri. Ora usah takon. Gini loh, saya ini trauma sebenarnya. Ini sebagian alasan saya. Saya ini trauma. Sebagian kelompok tertentu yang ekstrim, entah itu karena makhraj tajwidnya, entah karena hukum fikihnya, entah karena hukum tertentu, mau tenan makmum sing ora sejenis. Apalagi kelompok tertentu itu banyak saya menangi saya pernah jalan di Gundung situ, juga di beberapa tempat. Teng masjid kalau sholat ya makmum saja, itu ada kelompok nggak mau makmum. Ya dia sholat sendiri. Alasannya dia tidak yakin imamnya apa. Jadi saya ini gentleman, saya ini orang alim, secara tawaduk saya tunjukkan kepada mereka bahwa imam siapa saja tidak problem. Sambil ke bahasa Indonesia, tak pikir. Untuk menunjukkan betapa tawaduk itu penting, makanya saya ditanya orang-orang, Gus, kenapa jenengan wong alim gak tahu imami? Ya aku nak sekedar tahu ya tahu, tapi nganti saiki kula teng bodho kula dereng imami. Tapi kula janji santri-santri kula kapan-kapan nak mati tak imami. Kapan. Gue tak mulai subuh sik. Bariku subuh maghrib, tapi kapan-kapan, kapan. Gini loh ya, ini cerita dalam hukum fikih, ini cerita guyonan. Tapi nyata dalam dialek fikih. Jadi adzan jadi imam Abdul. Tapi ulama sepakat Abdul adzan. Abdul apa? Jadi statusnya muadzin, ini ada imam, ini dhuwur muadzin. Mereka imam ora ana dalile, sing ana dalile muadzin iki waman ahsanu qalam mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Padahal sing bengok-bengok hayalal falah itu kan muad. Jika ulama ijma sepakat dalam banyak hal sepakat kalau azan itu afdalu minal imamah. Azan lebih afdal dibanding dadi napa? Imam. Nah, ini cerita tentang syarat-syarat diterangno. Biasanya sesuatu yang afdal itu kan dilakukan oleh orang yang afdal juga. Nyatanya Kanjeng Nabi jadi imam, sing adzan terima Bilal wong kulit hitam. Berarti kalau orang afdal kan biasanya selalu milih sesuatu yang nopo. Tapi nyatanya Nabi kan nggak ada riwayat tahu adzan. Sing adzan itu Bilal. Dari ulama sing dakik itu pinter, relenya pinter. Nabi itu sayyidul awalin wal akhirin. Nak Nabi itu sing adzan itu jamaah harus berbagi kifayah. Ya harus sunat muakkadah langsung berdoain. Ku sing manggil Kanjeng. Wong Kanjeng Nabi umpama ngreweco kok gak neteh. Penting ra penting nek sing ngutus Nabi dadi wajib. Ora iso Nabi sing ngutus mendesak mboten ya Rasulullah gak iso.
Maksudnya barang ra penting lah. Anak Nabi sing nyuruh kan dadi napa? Wajib. Ora iso Nabi mutak. Ya Rasulullah sekiranya yang mendesak nanti saja. Ya kan gak bisa. Sebab niku Nabi ra oleh adzan, akan bahaya sekali bagi konstitusi Islam. Nah Nabi napa? Adzan. Pak perko gak itu sunat, jamaah kan sunat. Tapi perdu napa? Semua aja kudu leren sing loni bujure kudu leren, pokoke kudu leren. Itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Pak. Mas dari yo niki pekes yo tapi nang kitab-kitab gede. Kok ulama sing wani biyen wong alim-alim. Lho, kula sering biyen. Kenapa wong alim wong wani biyen nak wong rapati ngalim nak mulang ra iso guyon, ora ngalim iku wis meruntus. Maca kitab wis meruntus. Sudah iso guyon. Golek makna golek rujuk guyon piye? Ngadep iso bingung. Lah nek wong alim kan masalah teke selesai. Dadi iso iya, ini sirine kenapa nak wong alim iso guyon, rapati ngalim ra iso. Lah Mustafa roken kok mesti golek lah mate tok jiyo, tapi guyon piye. Iki matane putri asa Fadil. Iki rompatan asok. Pemenan kitab tidak hilang, wah salah. Mana akeh wong cerita bareng khotib pamen nganggo teks sing wis ana, wis anom-anom didelik tok wapok tenan. Jajal wong alim yo tenang ae. Beneran cung khotbah ra ono sing malah iso cepet. Ya tenan. Jadi ini mulai tenan. Rata-rata orang alim sing takdir itu ya biasa guyon karena dia punya banyak hasanah. Dulu itu para Imam Nawawi itu yang orang Majmu itu kitabnya 20 jilid itu. Wong kula wingi itu bahasa Arab Bukhari sak juta pitung atus. Iki Sarah Nawawi 2 juta pitung atus. Wis kakuwati tenan 20 jilid. Iku nek diisi serius tok ora ber. Kudu ana apa? Iya, ya cerita iku. Umpama Kanjeng Nabi ku ada bantah-bantah kok nglibatno sinten Kanjeng. Piye karepe? Nabi ne elok-elokno. Jadi mereka kenapa sing azan cukup Bilal. Mereka umpama sing azan Kanjeng Nabi iku dadi fardu. Mengenai kasus kulo niki, lah saniki posisi ulama itu warasatul anbiya. Misalnya kasus kulo niku kecangkeman. Cung gak ono teh, tetep wong tabrak-tabrak. Meskipun gawe teh itu tidak mengenai kiai itu haram kecangkeman. Itu bahaya. Misalnya kiai lagi nuruti nafsu, cung omahku kayak bunga, kayak taman. Tabrak-tabrak. Lah sing repot nak kiai ngrumat dulu, santri disentak perkara ngrumat apa? Dulu suruh mbok makani, goblok. Repot. Tak jane terima dulu tapi sing ngomong kiai ini. Tetep santri tabrak. Mana kalau ada Gus Jiran kiai orang pun disapi udah tang. Aku khawatir nak ngampus santri perkara wedhus. Lho itu bahaya tuh. Kiai sing rumah dulu cuma wedhus, kiai ngalim lho, nek kiai ngalim kan mungkin santri ngrasani. Ah wah, masane blopor ngongkone hebat. Lho misale kula duwe wedhus. Terus telat mangan udah disebut gak puas ngamuk rugen. Goblok rugen ngurmat wedhus ngene ra pedhes. Berarti ngurmat mukmin, seorang mukmin itu insan itu afdal minal hewan. Dia mau perkara itu gak boleh terjadi. Mulane Nabi itu ora oleh didunya. Sejarah Nabi ora oleh didunya. Bapak Nabi didunya bahaya, mungkin sebuah tuh orang goblok. Mungkin dia pakir atau orang kerepotan. Dawe Nabi titah lho. Lho masalah dawe Nabi titah. Jadi soal rugen balik loh. Rugen hari ini bantah Rasulullah kekasih pangeran. Perkara pengkumat kudus gak gelem repot. Malaikat nyatete yo repot. Bar Rasulullah Sayyidul Awalin mau perkara ngurusi. Itu kan itu sirine kenapa Nabi ra dunya paham. Tapi kiai niru iki meriang deh. Ya kita kiai-kiai kata dulu lho ora mati didunya. Cuma kalau yakin nak orang pantas wong alim ra diurusi pangeran. Kalau dari kalau nak doang Gusti dia melarat mon kata. Betul saja jenengan tambah. Kalau ada kan. Mungkin nak doang wis pokoke manja be pangeran. Engko nek Gusti yang melarat mon kata. Betul saja jenengan aku. Kulo ni wong alim pegawene mulang. Kulo teng Bojonegoro mulang, teng omah mulang, teng sarang mulang, teng kulo ni wong mulang. Kulo donya ora pati ro. Ya mungkin, cuma ini itu gua tetap roh kalau nggak marah pun kah? Kan ini gua roh tenan. Mungkin tadi nana kok.
Lalu itu mandi tuh, kalau tuh mandi. Kalau ratau dia juga, tapi ratau marat teman-teman. Pas teman yang mohal, wong alim kurang Arab. Berapa antus alim juga teman-teman malah bingung sama malaikat. Ya karena itu tadi. Nah aku di wedhus di sisi, itu ngamuk santri perkara orang rumah. Tidak orang terus. Padahal nanti perintahnya kiai menjadi wajib. Betul juga. Nyatanya kaji Nabi jadi imam, sengaja terima Bilal, wong kulit hitam. Berarti kalau orang abdul kan biasanya selalu milih sesuatu yang nopo. Tapi nyatanya Nabi kan nggak ada riwayat tahu adzan. Sengaja itu Bilal. Nyatan kalau terang ya. Dalam teori ilmu kewalian nyatan. Ketika zaman itu wes rusak, sebenarnya rusak apa enggak ya teori zaman itu sama ya, mesti ada kebaikan, ada nopo keburukan. Nah, kebaikan yang semu ini bareng keburukan yang hakiki. Itu terus ada ulama yang memutuskan nopo uslah, karena kebaikannya itu semu. Misalnya bangunan masjid mewah, itu bangunan itu semu, karena masjid yang mewah itu tidak ada jaminan baik. Karena baiknya masjid itu tergantung untuk iktikaf, untuk ibadah. Sehingga masjid baik itu bisa menjadi baik kalau ternyata dipakai jamaah, dipakai iktikaf, dipakai hal-hal yang baik. Tapi nanggut tren-trenan tok masjid desain-desainan apa tentu tidak bisa baik sendiri. Nah di sini ini fungsi bangunan itu nilainya masih nol, masih bergantung kebaikan sejati. Gini ku diisi iktikaf dan nambah jamaah. Nah, ketika masjid dengan bangunan semu itu rawan masalah, sementara ahlul ilmi yang lebih percaya teori tauhid fil qalbi. Oke, sesat tuh jadi cerita ilmiah. Ahlul ilmi itu lebih tertarik cerita tauhid fil qalbi. Pokoknya di jengkal manapun itu ya buminya Allah. Dan saya dimanapun bersama Allah, tidak terikat masjid, tidak terikat dengan pengajian, tidak terikat macam-macam. Sehingga orang-orang yang menyelamatkan mental tauhidnya ini kadang nganggap masjid itu problem. Daripada roh imam hasud semua dirine bae sing imami wong liya malah repot. Daripada kecoba ning masjid. Terus enggak, itu ada cerita paling ekstrim seorang wali dia zuriyah Nabi itu hidupnya di dekat Masjid Haram. Itu ora tau jamaah Masjid Haram, lha iki ora tak waca. Itu dia tuh dalamnya asli sofa ya, dalamnya Nabi Zikok sing dalamnya Nabi yang sekarang jadi perpustakaan. Itu tidak pernah jumatan. Imam Ghazali ketika beliau masih muda dan beliau masih alim petualangan karena masih muda itu ingkar betul. Ini semua orang tergila-gila sholat yang pinggir Masjid Haram berkejari ke alfi sholatin. Malah orang kita tahu apa? Ya, padahal dia alim. Dia alim terus akhirnya Imam Ghazali tidak kuat. Ditantang debat, muhawarah tentang debat. Mbah, pasti alasannya nopo. Jadi gue tidak tahu nopo. Ya, malah jodoh tuh. Musa itu model sesate tadi. Mungkin mawon sholat. Kalau tengah lima ini dia sholat. Bisa maaf, tapi jadi makmum. Kalau tu bodoh pula jadi makmum, apa? Terus Imam Ghazali dijawab, aku dewi ani ini luwih ibadah timbang makmum yang Masjid Haram, karena bahaya nyelamat no atiku, nak kumpul ngomong ra jelas itu, malah kedusan. Tinimbang aku jamaah yang Masjid Haram. Terus Imam Ghazali ku protes, cara percaya deh, gak marem deh. Jika dia ngarang kitab ini termasuk faktor itu, dia ngarang. Yo nak uzlah itu yo ning dhuwur gunung sing kira-kira Jumatan lu dipanggil ra krungu. Dadi dene nak ning pinggire wae nantang perkara. Dadi awene ya kacau. Ora tetep ra percaya dek. Dadi maksudnya nak niat uzlah iku aja nantang perkara, nak tetanggan terus ra Jumatan kan kesane sini. Jadi Imam Ghazali ge solusi nak uzlah dhuwur gunung, yo ra krungu azan, ra krungu panggilan-panggilan sosial, sehingga dene uzlah iku pandai. Nah, ketika dia uzlah pantas itu soal pertanyaan, itu mau kayak cerita yang Jabal Ali bilang tadi, orang-orang soleh uzlah dhuwur gunung. Tapi ketika dia diberi ilmu, misalnya hafal Quran, hafal hadis, terus ini ngisaro karek markaan maklar agama ini. Lalu dinyak sing tukang ibadah, kowe enak-enak ibadah ning kene umat Kanjeng Nabi kok tinggal diulang gendo-gendo. Mikir akhirnya sing uzlah. Di satu sisi dia baik sama tanpa dosa, tapi di sisi yang lain ngembara umat Kanjeng Nabi diulang gendo. Macane terjemah, gegering FM gak karuan. Ayo macane terjemah, gegering FM gak. Ngono tukang ijtihad. Islam kudu sugih, mesti perintah wong haji, wong sok haji mesti wong sugih. Nek ngono Islam ngongkon apa? Sugih. Nyen ora ro agama.
Dari sapa Islam ngongkon kaji? Islam ngongkon ibadah. Itu bener. Nah wis juga dikongkon kaji, nak kiri kon sabar cangkemmu ora tau ngaji. Uang nak ora tau ngaji le goblok ora barbar. Ngene Islam iku ngongkon ibadah. Wa ma falatul jinna wal insa illa liya. Itu ora ono ning Quran wong manusa tak gawe kon kaji ora ono. Manusa tak gawe kon ibadah. Tak sing kere ibadah sabar. Nek urusan barang ora tau wajib. Malah nak kepen kaji dosa. Mergo mesti tomak ngincer wari.